ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Sadaqallahul azim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ya. Kemarin sudah dibahas. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dha'iqah itu proses menuju. Jadi sekarang kita lagi dha'iqah
Kita sekarang ini lagi dha'iqatul maut, berproses menuju kematian. Waduh, kok bicara mati ya Pak? Belum rapi kok bicara mati. Cuma saya mengingatkan biar sampean tuh semangat dalam bekerja, semangat dalam kuliah, semangat dalam beribadah, semangat biar imbang. Tadi malam juga dibahas tentang tujuan kita itu adalah akhirat, tapi tidak melupakan dunia kita, karena dunia ini wasilah tumpaan atau jalan untuk menuju akhirat. Kalau sampai ingat mati, berarti sampai ingat akhirat. Kalau sampai ingat akhirat, banyak persyaratan yang harus sampai penuhi. Sampai bekerja dengan jujur, sampai bekerja dengan semangat, sampai kuliah juga harus semangat, karena itu sanggunya sampean, amalnya sampean untuk tsumma ilaina turja'un. Kemudian kami kembalikan mereka kepada kami, maksudnya Allah itu yang benar. Maksudnya setiap yang bernyawa itu, setiap yang hidup itu berproses menuju kematiannya. Kalau sudah mati berarti kembali kepada Allah. Siapa sih yang bisa kembali kepada Allah? Ini pertanyaannya. Tsumma ilaina turja'un. Maka akan kami kembalikan mereka kepada kami. Siapa sih? Diterangkan di ayat berikutnya. Walladzina amanu wa amilus sholihati. Orang-orang yang yakin, yang punya iman di dalam hatinya. Yang yakin itu ada 4 tingkatan. Pertama yakin, kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin, keempat akmalul yakin. Jadi yang dipanggil sama Allah, yang disuruh, yang diperintah sama Allah itu untuk mengerjakan apapun, sholat, mengerjakan puasa, yang yakin, yang ainul yakin, hakul yakin, akmalul yakin. Yang keempat ini yang dipanggil. Bukan cuma yakin, iman, enggak. Tapi yang sudah mencapai kesempurnaan keyakinan, itu yang dipanggil. Wa amilus sholihati. Kalau sudah yakin, kalau sudah beriman, pasti beramal soleh, pasti ya. Lupa kalau ada teman yang tidak beramal soleh, berarti tidak beriman. Lupa kalau ada orang sama orang lain menyakiti, memfitnah, menggibah, berarti bukan orang yang beriman. Lupa kalau ini KTP-nya udah Islam Pak, berarti Islam KTP. Itu nggak ada KTP imannya. Jadi nggak sembarangan Allah itu manggil orang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman yang gimana? Yakin yang gimana? Itu keyakinannya yang sudah mencapai tingkatan akmalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Kalau sudah sempurna imannya, pasti dia itu wa amilus sholihati, pasti beramal soleh, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari menyakiti orang lain. Gimana kemarin hadisnya tentang Islam? Orang Islam yang sejati, al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam yang dikatakan Islam yang sejati itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. Jadi iman itu pol, harus pol iman itu. Jangan separuh-separuh ya.
Kalau sampean sudah imannya pol, baru sampean akan beramal soleh. Amal soleh berarti sampean jadi orang yang soleh. Terus tadi yang dibacakan ayatnya yang di depan, ciri-ciri amal soleh. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi sampean itu ciri-ciri orang yang soleh itu baca Al-Quran, wa aqimis sholat, dan mendirikan sholat. Kalau sampean sudah membaca Quran, udah paham Quran, maknanya sudah paham, tujuannya sudah paham, terus sampean mendirikan sholat, pasti inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Pasti sampean sudah bisa menghindari. Sholatnya sampean itu sudah bisa mengarahkan sampean untuk bisa menghindari dari perbuatan fahsai wal munkar, keji dan munkar. Jadi nggak akan sampean itu ingin mencelakai orang, ingin menjelek-jelekkan orang, itu nggak akan. Itu berarti sampean sudah melaksanakan sholat, sudah mendirikan sholat sampean. Kalau sudah bisa tanha anil fahsai wal munkar. Sampean calon pemimpin, sampean seorang laki-laki akan menjadi qawwamuna 'alan nisa. Berarti sholatnya harus bisa tanha anil fahsai wal munkar. Tapi sampean sholat terus kasar sama istrinya, mukulan istrinya. Tuh ada Pak, tetangga saya taat dia sama istrinya, maksudnya culun. Yang jadi pemimpin tuh laki-laki, bukan perempuan. Itu udah kodrat ya, harus kodrat. Jadi sampean sebagai calon pemimpin harus gagah di depan seorang wanita, di depan istri, di depan anak-anaknya sampean tuh. Besok itu sampean harus gagah. Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Harus gagah sampean itu. Jangan playam. Dibuktikan dengan apa Pak? Camping ya Mas ya. Kalau belum camping berarti belum laki-laki sampean itu. Karena saya juga pernah camping ya. Harus camping Rek. Harus bisa mendaki gunung, harus ditaklukkan itu gunung-gunung itu. Harus bisa menaklukkan gunung-gunung, bukan Doraemon ya. Doraemon. Oh Ninja Hattori ya. Oh Ninja Hattori ya. Wala dzikrullahi akbar, dan berzikirlah kepada Allah akbar. Besar itu maksudnya sholat. Zikir. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan kita. Itu ciri-cirinya orang yang soleh. Satu, membaca Al-Quran, tadarusan. Ya sampean ini udah ciri-ciri Mas ya. Masih ciri-cirinya. Terus aqimi sholat, mendirikan sholat. Terus ditingkatkan sholatnya itu sampai mencapai khusyuk. Sulit loh khusyuk itu. Sulit. Terus walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati. Maka sungguh-sungguh sampai itu besok akan ditempatkan di minal jannati hurufa, dari salah satu surganya Allah yang tinggi, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan sampean hidup di dalam surga itu kekal abadi. Nikmat ajrul amilin, itu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada sampean. Siapa sih yang bisa masuk ke dalam surga dan kekal abadi di dalamnya? Alladzina sabaru, orang yang sabar. Sabar enggak sampean tuh? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada
Tuhannya dia bertawakal. Jadi setelah dia itu berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin, beribadah semaksimal mungkin, terus mereka tawakal, pasrahkan semua ikhtiarnya tadi kepada Allah. Jangan pesimis jadi orangnya. Yang penting aku kan sudah mengerjakan. Yang penting aku kan sudah kerja. Yang penting aku kan datang ke kantor tepat waktu. Yang penting aku kan laporannya beres. Yang penting aku kan harus penting. Hidup sampean itu penting. Hidupnya sampean itu mahal. Makanya saya pernah ibaratkan hidupnya sampean itu harus seperti guci Cina yang mahal itu. Bawaannya harus hati-hati. Karena kalau sampean pecah, gucinya itu pecah, wah sampean bayar miliaran. Bahkan ada yang triliunan guci Cina. Ya, sampean harus berhati-hati membawa diri sampean tuh. Berhati-hati dalam perkataannya, berhati-hati dalam perbuatannya, supaya tidak menyakiti orang lain. Berhati-hati, sampean hatinya itu dijaga, kerenteknya dijaga, akalnya sampean juga dijaga dari berpikir yang negatif, yang pesimis, dibuang itu ya. Dibuang. Penyakit-penyakit hati dibuang. Mumpung masih hidup, kalau sudah kullu nafsin dha'iqatul maut ini, kalau sudah sampean maut, tsumma ilaina turja'un, sampean udah dikembalikan. Gak bisa sudah. Idza matal 'abdu in qata'a amaluhu. Kalau sampean sudah meninggal, udah putus amal perbuatannya sampean, sudah ibadahnya sampean sudah putus, gak bisa beribadah lagi. Sedekah sudah putus, gak bisa bersedekah lagi. Sama istrinya sudah diceraikan sampean. Namanya cerai mati. Bukan cerai hidup ya, cerai mati. Rela tidak rela sampean harus pergi. Gak boleh kembali lagi sampean. Kalau sampean kembali lagi, lari semua orang, sekampung lari ya. Walaupun ada orang yang mati suri terus hidup lagi. Apakah salah Pak malaikat Israil nyabutnya? Bukan, nggak salah, cuma dikasih kesempatan, dikasih peringatan. Ini loh kalau mati kayak gini. Kan ada banyak orang yang mengalami mati suri dan mengalami perjalanan gaib. Sampean kan belum pernah. Sampean cuma mimpi basah tok sampean kan. Perjalanan gaibnya sampean yang mimpi basah tok. Kan ada orang yang sudah meninggal berapa jam? 8 jam mungkin. Terus hidup lagi. 2 jam. 2 jam itu hidup lagi. Selama 2 jam itu seolah-olah dia di alam gaib itu seolah-olah bertahun-tahun. Saking lamanya. Dia menceritakan kehidupannya dia di sana. Itu hanya gambaran deh. Bukan kepastian, bukan kebenaran. Cuma gambaran supaya yang dimatikan suri tadi itu supaya sadar, supaya bertaubat. Malah terkenal jadi Ustadz Pocong. Diundang kemana-mana. Saya tahunya itu tatkala saya itu ke Malaysia. Setelah ini ada Ustadz Pocong. Maksudnya Ustadz yang pernah dipocong, maksudnya udah meninggal. Ustadz mayit. Setelah disetel sama saya itu hasil ceramahnya Ustadz Pocong itu menceritakan tentang apa yang dialaminya di alam sana. Anggaplah di alam barzah lah. Terus saya tanya, ada nomor teleponnya enggak ini Ustadz? Oh ada. Udah berapa tahun nih dia hidup lagi tuh? Udah sekitar 2 tahunan yang lalu. Aduh, masa sih? Masih hidup enggak? Masih kayaknya. Coba telepon. Setelah ditelepon, biasanya enggak lebih dari 2 tahun mereka akan dimatikan sungguhan sama Allah. Pengalaman saya itu seperti itu. Setelah ditelepon orang Sampang kalau enggak salah. Setelah ditelepon mati udah. Bener. Dikasih kesempatan itu sebetulnya enggak boleh ya ngomong-ngomong
ngomong-ngomong ke orang, niatnya bagus, niatnya untuk ngasih tahu ke orang, bahwa untuk ngasih tahu ke orang supaya dia itu beribadah karena di alam sana seperti ini kejadiannya. Sebetulnya nggak boleh dikasih tahu. Itu peringatan untuk dirinya sendiri. Malah dia terkenal gara-gara Ustadz Pocongnya itu. Diundang ke sana. Takutnya yang saya khawatirkan itu dia mengingatkan orang lain terhadap dirinya sendiri, dia lupa. Dia dikasih petunjuk lewat mimpinya itu, lewat tidurnya itu selama 2 jam itu luar biasa, itu anugerah dari Allah. Takutnya dia melupakan terhadap mimpinya itu, sibuk menceramai orang, akhirnya sibuk lupa terhadap dirinya sendiri, sibuk ceramah ke orang, lupa terhadap dirinya sendiri. Takutnya yang saya khawatirkan itu. Mau saya kasih tahu gitu. Kalau sampai sudah mati, sudah putus amalnya, 3 hal yang tetap akan mengantarkan sampean pahalanya, ganjarannya. 3 hal. 1, sedekah jariyatun. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Al ilmu tanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun sholihun, anak yang soleh. Sampean bisa enggak jadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tuanya? Hadis yang sangat populer dan sahih adalah anak soleh ini. Anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Berarti ada anak soleh, ada anak yang nggak bisa mendoakan orang tuanya. Waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti ada anak soleh atau nggak soleh yang nggak mendoakan orang tuanya. Waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti ada anak yang tidak mendoakan orang tuanya, atau doanya tidak diterima sama Allah, kecuali anak yang soleh. Sampai harus jadi anak yang soleh. Kapan lagi sampai bisa mendoakan orang tuanya? Karena cuma anak yang soleh, yang ada hadisnya ini loh, yang ada dasar dalilnya ini loh, yang ditompo sama Allah, yang diterima sama Allah, cuma anak yang soleh ini. Terus sedekahun jariyatun. Jadi sampean mensedekahkan hartanya sampean itu kepada orang miskin, kepada kaum duafa, diniatkan untuk orang tuanya bisa itu. Karena sampean anak yang soleh. Aku sedekah jariyah ke masjid, ke madrasah, pahalanya aku berikan kepada ibuku, bapakku. Boleh. Sedekah mengumrohkan orang, sampean mengumrohkan orang, sampean mengumrohkan anak karyawannya sampean, anak buahnya sampean umrohkan, yang berprestasi sampean umrohkan. Mas Agus misalkan punya karyawan banyak, misalkan punya guru les privat banyak, umrohkan, untungnya banyak, diumrohkan. Terus sampean niatkan dalam hati, ganjarannya semoga diberikan kepada bapak ibu saya, semoga dipanjangkan umurnya, semoga ditingkatkan iman takwanya. Boleh. Anak yang soleh tugasnya seperti itu, mendoakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, membanggakan orang tuanya. Anak yang soleh itu. Bayangkan sampean pulang ke rumahnya dengan nasib yang enggak tentu arah, kelakuannya tidur, enggak sholat, gregetan orang tuanya, kecewa orang tuanya sampean nyekolahkan sampean, kelakuannya tidur toh. Bahkan sebaliknya enggak tidur tapi ngerusuhin toh di kampungnya, jadi preman sampean, ditato di sininya amam. Waduh, repot. Tatunya orang yang berdoa gini, tapi kelakuannya preman, nggak tahu, amam ya.
Terus orang berdoa itu, bermohon kepada Allah itu harus dengan sabar dan sholat. Sedangkan sabar dan sholat ini berat. Nggak berat gimana? Qur'annya bilang gitu. Gimana? Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gimana? Gimana ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Bermohonlah engkau kepada Allah. Bermohon apa aja? Mendoakan orang tua, mendoakan diri sendiri supaya sukses ke depannya, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Orang tuanya juga semoga dipanjangkan umur, disehatkan. Wasta'inu, mintalah. Terserah permintaannya sampean apa. Didekatkan jodohnya, diberikan jodoh yang soleh juga, bukan soleh untuk neto ya. Dengan apa? Sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bermohonlah kalian kepadaku dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sangat berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang sudah mencapai khusyuk, sudah menikmati khusyuk. Enteng sabar itu. Karena sabar, lawannya sabar adalah amarah. Sedangkan amarah itu perbuatan keji dan mungkar. Kalau sampean bisa sabar, berarti sampean aqimis sholat, sudah bisa mendirikan sholat. Kalau sampean enggak aqimis sholat, berarti sampean sifatnya pemarah, dengki, iri, berpenyakit lah pokoknya. Punya sifat dengki, iri hati itu penyakit. Berarti sampean belum aqimis sholat, belum pernah sholat berarti sampean. Kalau masih punya sifat-sifat iri, dengki, punya penyakit hati, berarti sampean belum mendirikan sholat. Bisa dipastikan seperti itu. Karena itu kata Allah, bermohonlah kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat, ini kuncinya. Wa innaha lakabiratun, wangil. Sabar dan sholat itu wangil. Kecuali gampang, mudah bagi siapa? Alal khashi'in, orang yang sudah mencapai tingkat khusyuk, sudah bisa menikmati kehusukan dalam sholatnya itu. Baru orang itu bisa sabar, orang itu bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Paham ya? Mas, lanjut Mas. Ini juga yang kemarin kita bahas juga ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya senda gurau, guyonan tok. Wa la'ib, permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya hidup yang sesungguhnya ada di akhirat. Tapi sampean boleh fokus mengejar akhirat
tapi tidak melupakan dunia. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu mengetahui. Jadi akhirat itu tujuannya sampean. Kita hidup di dunia ini hanya persinggahan sementara aja. Kalau kemarin yang saya sampaikan di khutbah itu, kalau di dunia ini kalau sampean mati di dunia ini adalah kuburan itu tempat peristirahatan terakhir. Tapi kalau di akhirat, kuburan itu adalah awal tempat peristirahatan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya akhirat itu, rumah di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Sampean harus tahu itu, biar nggak salah ini sampean, nggak salah tujuan. Kalau sampean tujuannya hidup di dunia, ya udah fokus di dunia tok sampean, memperkaya diri, terus pangkat jabatan yang dicari, seolah-olah sampean hidup selamanya nggak akan pernah mati nanti. Tapi juga kadang orang salah tompo, fokus ke akhirat toh, tanpa menghiraukan dunianya. Kasihan anak istrinya sampean. Iya, sampean hidup di hutan bisa sendirian, anak istrinya nggak bisa. Jadi harus imbang ya, harus imbang. Sampean fokusnya ke akhirat, makanya perbuatannya sampean harus baik dan terus baik, beramal soleh, ibadah yang tekun, yang rajin. Itu buat sangunya sampean tatkala sampean pulang ke akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu